ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar anime solo leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar Om dan tante-tante? Apakah kalian semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat ya, walaupun masih saja belum mendapatkan janda anak yang ke-31. Nah, jadi di video kali ini, Mimin bersepakatan upload video anime solo leveling Ragnarok episode ke-6, yang dimana Suho akan melawan para monster-monster di dalam dungeon dengan tujuan menaikkan level agar ia bisa mengimbangi kekuatan dari Ninsu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Om dan tante-tante subscribe dulu lah channel ini, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut yang dimana Suho mencoba menghampiri pamannya yang bernama Jinho. Ya, di momen ini Jinho telah menjadi pria yang sangat sukses, dan berkat game virtual reality bernama Beautiful World, yang ia buat sampai sangat populer, dengan posisi di peringkat atas sejak dirilis 4 tahun lalu. Siapa sangka ternyata tidak ada seorang pun yang pernah membayangkan bahwa ada orang yang menciptakan game tersebut. Dan singkat cerita, setelah Suho sudah bertemu dengan Jinho, pembicaraan pun dimulai dengan Jinho, yang dimana ia menanyakan soal sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Bahkan ketika ia mendengar mengenai Suho yang telah mengalami awakening di Universitas Seni Korea pada waktu itu, dan istrinya yang sangat mengkhawatirkan si Suho, Suho pun tentu memberitahukan bahwa dirinya akhir-akhir ini selalu mendapatkan kesibukan untuk bisa menghubungi mereka. Mendengar itu kembali, Jinho pun mengatakan, bagaimanapun kau terlihat sudah banyak berkembang sejak terakhir kali kita bertemu, kurasa itu karena kau mengalami pertumbuhan yang cepat. Hingga di saat itulah, Suho mengeluarkan sebuah dokumen proposal yang bahkan menyatakan kalau Jinho pasti tak akan bisa melewatkan proposalnya. Jinho yang mendengar hal tersebut, tentu ia pun juga tak menduga kalau Suho telah membawakannya sebuah proposal. Dan dalam proposal itu ternyata berisi sebuah permintaan agar Jinho bisa menemaninya ke dalam dungeon atau gate. Ya, ia meminta agar Jinho bisa membeli gate dan bisa merekrut anggota tim penyerang yang diperlukan untuk memasuki gate. Dan dengan imbalan, ia akan memberikan Jinho sebuah kristal yang berasal dari drop gate. Lalu, ketika ia kembali menjelaskan bahwa dirinya bisa menyelesaikan dungeon D hingga rank C dengan mudah sendirian, tentu membuat Jinho dibuat tak percaya, dikarenakan masih mengetahui kalau rank yang dimiliki oleh Suho itu masih rank E, atau bisa dikatakan rank yang paling rendah. Maka dari itu, Jinho pun mengatakan, Suho, kau tahu kalau aku juga seorang awakened, kan? Meski aku adalah rank D yang lebih tinggi dari rankmu, aku tidak cukup kuat untuk berburu di dalam gate. Apakah ada alasan kau bertindak sejauh ini untuk masuk ke dalam dungeon? Karena kau pikir ayah dan ibumu hilang di dalam gate saat Great Cataclysm? Tapi ketika Jinho kembali mengusulkan bahwa dirinya akan menyewa hunter untuk bisa membantu, dan ia berharap Suho bisa menunggu untuk itu, muncullah si Beru yang langsung bertanya-tanya Yang Monarch, "Apa kau berencana memberitahu kebenarannya?" Suho menjawab, "Ya, karena dia orang yang paling kupercaya." Hingga pada saat itulah ia memancarkan aura kekuatan sambil memberitahukan pamannya bahwa dirinya adalah seorang awaken yang bisa naik level. Kemudian, saat Jinho tampak dikejutkan mendengar pemberitahuan itu, ia pun kembali menjelaskan soal penyusup dari semesta lain yang bersembunyi di bumi, dan untuk menghentikan penyusup itu, maka ia harus membunuh para monster agar bisa menaikkan levelnya. Aku bisa menghentikan invasi dari semesta lain itu. Aku harus memasuki dungeon dan menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba berubahlah ekspresinya karena mendengar pemberitahuan dari Jinho yang membahas soal project solo leveling. Ia yang belum mengetahui project yang dimaksud oleh pamannya tentu langsung menanyakannya. Jinho mengatakan, aku paham sekarang. Ini pasti sejenis prank kamera rahasia, di mana kau membuat permintaan konyol untuk melihat seperti apa pamanmu beraksi. Yang kau katakan tadi adalah kisah dari game single player yang perusahaanku sedang buat saat ini. Ada seorang awakened yang bisa naik level sendirian. Dia memulai dengan rank terendah, dan kemudian dia melebihi para rank S. Lalu dia menjadi awakened terkuat dan melindungi dunia. Pemberitahuan-pemberitahuan itu seketika membuat Suho berpikir kalau kisah yang tadi Jinho keluarkan persis seperti kisah ayahnya. Namun, ketika Jinho kembali mengatakan, jika kau sedang melakukan prank dengan pada pekerjaku, kau sudah gagal, dan menganggap kalau Suho telah menipunya dengan cara seperti itu.
Secara tiba-tiba, muncullah si Beru di sampingnya, yang bahkan sampai membuat Jinho langsung dikejutkan, sambil bertanya-tanya, "Suho, makhluk berwajah semut macam apa ini?" Namun pada akhirnya Beru pun meminta kepada Suho agar ia bisa menjelaskannya kepada Leminsung. Ya, Beru mengatakan, "Pada masa waktu yang sudah terlupakan, kau adalah anak buah yang menjadi ekor dari King. Di antara semua manusia, kau juga sudah melihat sebagian besar pertarungan yang anak buahku alami. Momen stimulasi yang kuat seperti itu pasti tertanam di jiwamu." Kemudian saat ia mengeluarkan sebuah kunci gift dari Shadow Monarch, sambil kembali mengatakan lebih cepat untuk melakukan ini daripada menghabiskan waktu menjelaskan dengan kata-kata. Pada saat itulah Beru menusuk kunci itu di dalam dada si Jinho. Alhasil, dari kunci gift tersebut secara perlahan-lahan, dengan ekspresi yang begitu termenung, tiba-tiba datanglah sosok arwah yang sedang mendekati dirinya. Dan siapa sangka lagi ternyata, sosok arwah tersebut adalah dirinya yang dulu pernah menjadi seorang hunter di masa-masa sebelumnya. Hingga di saat itulah ia berhasil mengingat yang dimana dirinya pernah menjalani kisah asmara bersama Shadow Monarch. Melindungi Shadow Monarch dari ancaman para hunter, meminta bantuan ke Shadow Monarch, memamerkan armor full setnya, dan menganggap kalau Shadow Monarch sebagai kakaknya. Setelah Jinho telah usai berhasil mengingat momen-momen itu seketika membuat dirinya begitu sedih, yang bahkan telah bisa menyadari dengan apa yang telah terjadi. Kemudian saat Suho bertanya-tanya kepada Beru dengan apa yang dilakukan kepada Jinho, dan Beru menjawabnya dengan mengatakan dia hanya mendapatkan kembali ingatannya yang lama. Sambil menutupi matanya karena terharu, Jinho pun kembali mengatakan, "Kalau begitu kekuatan yang Jinwo miliki tidak memiliki batasan. Kau putranya juga memilikinya ya kan?" Suho menjawab, "Ya. Meski agak berbeda, tapi dewa dari semesta lain memikirkan bahwa dia melindungi dunia ini dari mereka yang disebut Itarim. Dan dia memang orang yang berbeda dari kita semua. Ya, untuk menghentikan invasi Itarim yang akan terjadi di bumi, aku perlu menjadi lebih kuat sesegera mungkin." Dari penjelasan-penjelasan tersebut, tentu membuat Jinho kini telah mengetahui sambil kembali berkata, "Situasinya sudah mencukup mendesak, tapi kau masih memberiku tawaran yang menguntungkan. Kau sangat menghargai aturan, sama seperti ayahmu." Maka dari itu, ia pun juga bisa memahami dengan kondisi Suho, saat yang bahkan kali ini ia takkan berniat lagi memperlakukan si Suho seperti anak-anak untuk melindunginya. Singkatnya, ketika Jinho telah meminta penawaran si Suho, pada saat itulah si Jinho terlihat begitu lesu, sambil bergumam di dalam benaknya, "Jinwo kembali menjalani trial yang sulit sendirian, tapi alasan dia mengizinkanku mendapatkan kembali ingatanku adalah karena dia memberiku kesempatan, ya kan? Jangan khawatir, Jinwo. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Suho." Singkat cerita, setelah Suho telah berada di luar dungeon atau gate sambil memakai masker Power Rangers-nya, terlihatlah dengan beberapa para hunter, yang dimana mereka adalah anggota tim penyerang sewaan dari Jinho. Pada saat itu juga salah satu dari mereka sempat bertanya-tanya, apakah Suho akan memberikan anggota tim penyerang 4 juta yen. Meski tim mereka tak akan perlu memasuki gate dan menanyakan apakah Suho akan masuk sendirian, Suho pun tentu menjawab, "Ya benar." Mendengar hal itu, tentu pria itu kembali berkata, "Aku tidak tahu sepercaya diri apa kau dengan skillmu, tapi kau bersikap ceroboh dengan meremehkan gate. Yah, jika kau merasa tidak bisa melakukannya, panggil kami kapan saja. Meski tubuhku dalam kondisi SSPRI ini, aku mungkin masih bisa memberi sedikit bantuan." Hingga pada saat itulah Suho melangkahkan kakinya ke depan gate sambil berkata, "Jika aku perlu bantuan, aku akan memberitahu kalian." Dan setelah ia sudah berada di dalam gate, hingga berpikir bahwa ayahnya saat ini sedang mengalahkan banyak hal sendirian dan masih menjalani kehidupannya yang seperti itu sampai saat ini. Pada saat itulah ia langsung mengeluarkan si Grey bersama Esil, yang bahkan diiringi dengan bergumam di dalam benaknya, "Itu sebabnya dalam sistem tim yang kuterima ini, aku bisa merasakan kehangatannya melalui niatan tersembunyi. Tapi, aku tidak ingin membiarkan dia menanggung semua beban ini sendirian." Maka, dari itu, pertarungan pun akan segera dimulai, yang dimana Suho, Esil, dan Grey akan melawan monster batu untuk menaikkan levelnya. Scene berpindah ke sisi lain, yang dimana terlihatnya dengan si Leminsung. Pada saat ini ia akan menemui seseorang, namun entah kenapa ia memakai sebuah masker untuk menutupi wajah tampannya.
Lalu pada saat ia sudah memasuki apartemen sambil melewati si satpam, ternyata samaran itu seketika tak membuat dirinya berhasil menyembunyikan identitas. Dan maka dari itu ia pun langsung membuka masker sambil mengatakan, "Yah, penting untuk menciptakan image yang baik, terima kasih karena sudah mengenali diriku." Bahkan ia juga sempat bergumam, "Ya, tatapan iri itu seperti itulah. Seharusnya semua orang memandangiku. Aku adalah sosok super elit yang terlahir sebagai putra wajib ketua Eugene. Aku memulai debutku sebagai selebritas lebih awal dan menyapu dunia periklanan. Aku ada di jalur pintas pada dunia selebritas dan kemudian dikenal sebagai Pangeran Asia. Setelah Great Cataclysm, aku menjadi seorang Awakener rank A. Kupikir aku akan terus hidup sebagai salah satu dari predator puncak seperti yang selama ini kujalani. Hingga supirku Lim Tae-kyu menjadi Awakener rank S dan aku adalah rank A. Sejak saat itu, aku yakin bahwa dunia ini akan segera hancur. Struktur dari piramida yang terbalik setelah Great Cataclysm, aku harus memulihkan struktur itu kembali seperti semula. Bahkan, jika itu berarti aku harus bekerja sama dengan demon." Singkatnya, ketika ia sudah sampai di tempat ruangan para demon bersembunyi, ia pun langsung disambut oleh beberapa para manusia. Namun tampaknya mereka seperti sudah dikendalikan. Hingga di saat itu juga, Lee Min-sung pun menanyakan soal di mana bos atau atasan dari mereka. Namun pada akhirnya, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya karena melihat kemunculan sosok anak kecil berambut warna abu-abu dengan tatapan mata berwarna kuning yang terlihat begitu sadis. Tepat pada saat itu juga, tentu Lee Min-sung langsung menanyakan, "Apa kau adalah Outer Worlder?" Sambil memegang kepala Outer Worlder, ia pun kembali mengatakan, "Mau masih bayi saat terakhir aku melihat, tapi sekarang kini kau sudah banyak bertumbuh sejak saat itu. Bahkan mana mungkin juga meningkat, Kau berkembang dengan baik sesuai dengan rencana." Outer Worlder yang mendengar hal itu tentu langsung menjelaskan bahwa ia pernah bilang sebelumnya kalau dirinya bukanlah berkembang, tapi melainkan ia akan memulihkan kekuatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dimensional antara semesta luar. Bahkan ia juga menjelaskan soal tubuh aslinya yang telah ia bagi, memecahkan kekuatan dan kepribadiannya menjadi fragmen, dan dengan itu ia pun bisa pergi ke bumi, namun dengan wujud seperti seorang bayi dengan kekuatan yang masih lemah. Di antara semua fragmen itu, yang pertama sampai adalah fragmen terlemah, yaitu wujud bayiku. Dan bisa dibilang bahwa diriku saat ini adalah versi yang telah bergabung dengan fragmen kedua yang sudah sampai. Meski memoriku masih ada, kepribadian yang kumiliki berbeda dari sosok diriku yang kau ketahui. Lalu ketika Lee Min-sung mengomentari penjelasan yang ia berikan, ia pun tentu kembali mengusulkan, namun dengan meminta kepada Lee Min-sung agar tidak bersikap terlalu akrab kepadanya. Mendengar hal tersebut sontak membuat Lee Min-sung begitu kurang percaya diri, namun sempat mempertanyakan tentang ingatan janji yang pernah Outer Worlder sepakati. Outer Worlder menjawab, "Kekayaan, ketenaran, dan pemusnahan Hunter Rank Lim Tae-kyu." Setelah Outer Worlder telah usai menjawab semua pertanyaan dari Lee Min-sung tadi, ia pun juga sempat menanyakan dengan apa yang membawa Lee Min-sung ke tempatnya. Bahkan, ia juga pernah bilang untuk tidak datang ke tempatnya, kecuali Lee Min-sung memiliki alasan yang spesial. Lee Min-sung menjawab ada sebuah masalah dengan produksi Stardust baru-baru ini, dan Guild Hyena yang menyediakan bahan bakar dan pabrik Soul. Keduanya hancur. Jadi, aku di sini untuk mendapatkan bantuan untuk Stardust jika memungkinkan. Kudengar orang yang menghancurkan Guild Hyena adalah seorang hunter yang mengenakan masker dan menggunakan pedang. Kemudian, ketika Outer Worlder mengomentari penjelasannya dengan mengatakan, "Lee Min-sung, kau yang menggunakan metode pembuatan Stardust kami dan menciptakan sistem distribusi. Bukankah kau bilang bahwa itu tidak akan memiliki masalah?" Pada saat itulah Lee Min-sung kembali mengatakan, "Nak, jika kita mengkhawatirkan semua masalah, maka tidak mungkin kita akan bisa maju." Hingga setelah mengatakan itu juga tiba-tiba Lee Min-sung mengeluarkan sebuah pisau dari kakinya. Dan secara tiba-tiba sudah berada di belakang si Outer Worlder. Ya, ia mengancam si Outer Worlder dengan cara menodongkan senjata pisaunya, yang bahkan sempat kembali berkata, "Aku bukan cangkang kosong yang dicuci otak seperti dirimu. Aku adalah seorang hunter rank A yang bisa membunuhmu sebelum kau memulihkan kekuatanmu jika aku kesal. Budak itu bukan aku, melainkan dirimu.
Mendengar hal itu tentu membuat author Walder juga mengatakan, hunter manusia sederhananya menentukan rank berdasarkan jumlah mana dan menganggap itu sebagai simbol kekuatan. Hingga pada saat itulah si author Walder memancarkan simbol sihir kekuatan ke segala arah yang bahkan bisa membuat orang-orang di sekitar gedung milik Leminsung seketika dibuat cuci otak. Setelah author Walder melakukan hal tersebut, ia pun kembali mengatakan alasan mengapa kepribadian sebelumnya memutuskan bahwa kau diperlukan adalah untuk kepentingan bertahan hidup. Karena sekarang aku memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Hubungan yang kita miliki dapat berubah berdasarkan seberapa kompeten dirimu. Bahkan ia juga menyatakan kalau hubungan ia akan berubah berdasarkan seberapa kompetennya si Leminsung. Hingga pada saat itulah semua orang-orang yang sudah dikendalikan oleh author Walder menatap si Leminsung dengan begitu sinis. Ia yang telah menyadari hal tersebut dengan begitu kurang percaya diri. Dan siapa sangka ia pun ternyata langsung melepaskan ancamannya sambil berkata, "Aku hanya bercanda, tidak perlu serius begitu. Aku hanya menguji apakah kau benar-benar bisa membunuh seorang rank as author Walder." Yang mendengar hal itu sontak membuat dirinya pun langsung memaafkannya. Karena bagaimanapun, ia anggap kalau Leminsung masih ia gunakan dalam menjalani misinya. Singkatnya, ketika author Walder telah usai menarik sihir kekuatannya tadi, di momen itulah sosok wanita bawahan dari author Walder menodongkan sebuah batu emas bernama stimulan yang dibuat dengan memadatkan stardust ratusan kali. Lalu, ketika Leminsung bertanya dengan mengatakan, "Tunggu, kau memiliki hal seperti itu?" Pada momen itulah si author Walder kembali menjelaskan, jika Leminsung ingin mencairkan stimulan, maka Leminsung bisa memproduksi sejumlah besar stardust. Bahkan ia juga kembali membenarkan perkataan bahwa stimulan sangatlah berbeda dari stardust yang hanya bisa digunakan untuk hunter rank rendah. Dan jika Leminsung mencoba menggunakannya, maka kemungkinan besar kecil stimulan akan memberikan dampak efek yang bahkan untuk hunter seperti Leminsung yang menjadi rank A. Tapi ketika ia menyuruh Leminsung untuk mencoba item stimulan itu, namun Leminsung menolak karena ia tak akan pernah menggunakan item sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti. Di momen itulah Leminsung berniat untuk pergi sambil berkata, "Baiklah, pastikan kau menepati janjimu." Setelah Leminsung pergi meninggalkan si author Walder sendirian, sambil memancarkan aura kekuatan, author Walder bergumam, "Aku bisa merasakannya. Fragmen lain akan segera tiba. Setelah aku menyatu dengan fragmen kekuatan, aku tidak akan lagi perlu bersembunyi. Saat itu terjadi, maka itu adalah saat di mana invasi yang sebenarnya akan dimulai." Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Ragnarok episode 6 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.